KPK menetapkan Kepala Basarnas periode 2021-2023, Marsikal Madya Purnawirawan Henry Alfiandi sebagai tersangka dugaan suap. Henry Alfiandi diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas Republik Indonesia tahun anggaran 2021-2023. Marsikal Madya Purnawirawan Henry Alfiandi kini harus mengenakan rompi oranye KPK. Tribuners berikut sejumlah fakta mengenai kasus suap yang menyeret nama Kepala Basarnas Henry Alfiandi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap 11 orang di Jakarta dan Bekasi. Selain Kabasarnas periode 2021-2023, KPK juga menetapkan 4 orang tersangka lain, yakni Koordinator Administrasi Kabasarnas dan 3 pihak swasta. Penetapan 5 tersangka berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap 11 orang di Jakarta dan Bekasi pada Selasa 25 Juli 2023 kemarin. Dari OTT, KPK menyita sejumlah uang yang diduga sebagai suap untuk melancarkan pengadaan barang dan jasa. Mengingat kasus ini melibatkan anggota TNI, KPK bakal mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI, sebab sejauh ini belum ada nota kesepahaman soal penanganan kasus hukum anggota TNI aktif yang jadi tersangka korupsi. 4 tersangka kini sudah berada dalam tahanan, 2 pihak swasta ditahan di KPK, sedangkan 2 personel TNI diserahkan ke Puspom. Sementara itu, 1 tersangka lain diminta KPK untuk kooperatif menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK. Informasi itu disampaikan Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan pada Rabu 26 Juli 2023 lalu. Penyidik KPK menemukan kode atau istilah untuk menyamarkan pemberian uang suap proyek pengadaan barang dan jasa buat Kepala Basarnas atau Kabasarnas 2021-2023, Henry Alfiandi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan dalam teknis penyerahan uang ditemukan istilah DAKO atau Dana Komando untuk Henry Alfiandi ataupun Letkol Afri Budi Cahyanto. Henry selaku Kabasarnas periode 2021-2023 menerima uang suap Rp999,7 juta dan Rp4,1 miliar dari 3 proyek pengadaan barang dan jasa melalui Afri Budi Cahyanto. Ketiga proyek tersebut yakni pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar, dan pengadaan ROV untuk KN Sar Ganesha Multi-Years 2023-2024 dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar. Uang suap Rp999,7 juta diperoleh dari Direktur Utama Interteknografika Sejati, Marilia, atas persetujuan Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan. Uang suap tersebut untuk memuluskan PT IGK dan PT MGCS sebagai pemenang tender proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023. Marilia menyerahkan uang kepada ABC sebagai perwakilan Henry di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan uang Rp4,1 miliar diberikan oleh Direktur Utama Kindah Abadi Utama, Roni Aidil, agar menjadi pemenang tender pengadaan Public Safety Diving Equipment dan pengadaan ROV untuk KN Sar Ganesha. Lebih lanjut, Alex menjelaskan dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, Henry bersama dan melalui ABC diduga mendapatkan uang suap sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek di Basarnas pada tahun 2021 hingga 2023. Menurut Alex, informasi dan data ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Kepala Basarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap selang sehari seusai merayakan ulang tahun. Sebagaimana diketahui, Kepala Basarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi diciduk KPK dalam dugaan suap sebesar Rp88,3 miliar.
Penetapan tersangka Marsdia TNI Henry Alfiandi hanya selang 1 hari seusai perayaan ulang tahunnya yang ke-58 tahun. Pasalnya penetapan Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus suap dilakukan KPK pada Rabu 26 Juli 2023 kemarin. Sedang Marsdia TNI Henry Alfiandi merayakan ulang tahunnya yang ke-58 tahun pada Senin 24 Juli 2023. Diketahui Henry Alfiandi lahir di Mauspati, Magetan, Jawa Timur pada 24 Juli 1965. Ucapan selamat ulang tahun Henry Alfiandi sempat diunggah di akun Instagram Basarnas pada hari tersebut. Sontak postingan ucapan selamat ulang tahun pada Henry Alfiandi menjadi sorotan netizen. Tak sedikit netizen yang berkomentar status tersangka Henry Alfiandi adalah hadiah dari KPK. Penetapan Henry Alfiandi sebagai tersangka adalah status tersebut disandangnya di ujung karir sebagai perwira TNI AU. Diketahui alumnus Akademi Angkatan Udara 1988 itu sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Modus yang dilakukan Henry Alfiandi adalah dengan cara mengakali sistem lelang. Penetapan Henry sebagai tersangka pun mendapat perhatian dari sejumlah pihak, tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT ya hormati proses hukum yang ada. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi memberikan tanggapannya terhadap pejabat publik yang tersandung kasus dugaan suap ini. Jokowi mengatakan semua pihak harus menghormati hukum. Menurut Jokowi, pemerintah telah melakukan perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga untuk meminimalisir korupsi. Misalnya, pemerintah telah menerapkan e-katalog dalam setiap belanja atau pengadaan. Kepala Basarnas periode 2021-2023, Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi diduga menerima suap sebesar 88,3 miliar rupiah dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023. Namun KPK tak mengungkap lebih rinci dari proyek apa saja selama 3 tahun tersebut yang menghasilkan suap puluhan miliar rupiah bagi Henry Alfiandi dan Afri Budi. KPK baru membeberkan 3 proyek pekerjaan di tahun 2023 yang ditengarai dimainkan Henry Alfiandi. 3 proyek dimaksud antara lain pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar rupiah, pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar rupiah, dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha Multi-Years 2023-2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar rupiah. Itulah sederet fakta seputar penetapan Marsikal Madya Purnawirawan Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Kini pengusutan kasus yang menjerat Henry ditangani tim gabungan penyidik KPK dan Puspom TNI. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.